Dong Yu sedang dalam suasana hati yang buruk karena, dalam beberapa hari terakhir, dia gagal. Bukan hanya dia, Ningli tidak bisa meniru keajaiban hari itu. Sepertinya itu kecelakaan dan hanya sekejap. Apalagi, Dong Yu juga sangat bingung dengan apa yang dipikirkan pendatang baru ini. Telah mengganggu orang lain dalam ramuan pil Nanhao Dian, akan ditolak secara permanen untuk memasuki ruang lingkup Nanhao Dian. Terlebih lagi bagaimana, bocah ini mengganggu, atau bahkan sekte dalam Dandian yang sangat peduli dengan pemurnian obat. Jika bukan karena permohonan dari 100 roh, dia tidak akan pernah memaafkan anak ini dengan mudah. Namun, orang ini tidak tahu bagaimana mendengarkan, memberinya kesempatan untuk melepaskannya, dia harus menantang batas kemampuannya. Dong Yu, yang telah diganggu oleh masalah ketidakcocokan, pada saat ini, kemarahannya akhirnya pecah. Apakah kamu pikir kamu jenius di dunia masa lalu, menyendiri dan terpencil, dan tidak ada yang memiliki mata? Kamu dapat melakukan hal yang sama di tanah suci tahu kami? Tanda seru. Ada rasa jijik yang tak terselubung dalam suara Dong Yu. Secara umum, orang-orang yang baru saja memasuki tanah suci akan dengan senang hati menyingkirkan gaya sombong mereka, tetapi bocah yang tidak tahu apa-apa di depannya ini juga tidak tertarik. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Di hadapan aura yang sangat sulit bagi Pillmaster biasa untuk bernafas, Qin Yichen merasa seolah-olah dia tidak sama sekali. Dan bahkan, di kulitnya, tidak ada rasa takut sama sekali. Buah roh Wosin, 1 strand rumput air binglong, dan 2 jenis cairan obat perlu dialokasikan dengan 2 frostweed. Dalam proses fusi, Anda tidak boleh melakukan satu gerakan pada satu waktu. Anda harus membiarkan keduanya menyatu 3 kali, terpisah, dan 2 kali saling melebur, untuk integrasi yang sesungguhnya. Di mata suram Dong Yu, Qin Yichen tidak hanya tidak mendengar suaranya, tetapi seperti seorang master, berbicara perlahan, dan bahkan mengatakan beberapa detail dengan sangat detail. Wacana ini membuat Dong Yu agak bingung. Campuran apa? Selama 2 cairan obat bersentuhan, penolakan besar akan terjadi, dan kemudian penggorengan. Dia tidak ingat berapa kali proses ini diulang. Namun, secara tidak sadar, Dong Yu sendiri tidak menyadari bahwa dia penuh amarah, tubuhnya menjadi rileks, dan suasana depresi di loteng diam-diam menghilang. Khasiat obat yang berbeda, jika kamu mencampurkannya secara paksa, bahkan jika kamu mengaduknya menjadi satu, kamu tidak dapat benar-benar mencampurnya. Qin Yichen berkata sambil berjalan menuju tungku pil di depannya. 100 roh di belakang ingin menghentikan kekasarannya, tetapi melihat bahwa Dong Yu tidak keberatan, dan segera dia hanya bisa berdiri di pintu masuk loteng dan menonton dengan tenang. HMPH, nona muda ini telah membantumu, kamu tidak tahu bagaimana melakukannya sendiri. Jika dibersihkan oleh Paman Dong, jangan salahkan nona muda ini. Pada akhirnya, 100 roh tercengang, berpikir secara diam-diam. Pada saat ini, Qin Yichen langsung pergi ke tungku pil, dan bahkan mengabaikan Jenderal Dong Yu, mengambil bahan yang dia pilih langsung di depannya, dan segera memasukkannya ke dalam tungku pil di depannya. Melihat gerakan acak Qin Yichen, Dong Yu tidak bisa menahan cemberut. Meskipun dia sedikit terkejut dengan kata-kata Qin Yichen sebelumnya, dia tidak percaya bahwa Qin Yichen dapat melakukannya, bahkan pukulan besar dari sekte dalam. Sampai jumpa. Segera, tangan Qin Yichen mulai menari, dengan garis misterius, menamparkan tungku pil. Tindakan semacam itu sama sekali tidak terlihat istimewa, tetapi terlihat tidak biasa dan sangat alami. Untuk beberapa alasan, pada pandangan pertama, mata Dong Yu dan 100 roh memiliki perasaan yang tidak dapat dihilangkan, seolah-olah pikiran tertarik oleh rangkaian teknologi itu. Diam. Sama seperti ekspresi kedua orang itu sedikit bingung, ketika telapak tangan jatuh, ramuan lembut keluar dari tungku pil, ditangkap oleh Qin Yichen, dan telapak tangannya berhenti. Melihat ramuan di tangan Qin Yichen, Dong Yu dan 100 Ling hanya merasa otak mereka mengalami korsleting. Di tangan Qin Yichen, ramuan itu hampir sama dengan yang dibuat oleh Ningli. Ini juga memiliki 2 ramuan yang sangat berbeda, yang membuktikan bahwa ramuan ini menggabungkan 2 sifat yang berbeda. Dibandingkan dengan ramuan Ningli, yang ini dibuat oleh Qin Yichen, tidak peduli tingkat atau kekayaan dan siang, jauh dari sebanding dengan ramuan Ningli. Kemudian, Dong Yu bergegas maju seperti angin dan mengambil obat mujarab dari Qin Yichen. Ini, melihat ramuan di tangannya, Rao adalah Pillmaster dari Dong Yu, puncak prefektur, yang semuanya tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Ningli mengumpulkan banyak Pillmaster tingkat prefektur dan belajar begitu lama. Hanya kebetulan sekali dia berhasil, dan setelah itu, dia tidak pernah berhasil lagi. Baik dia, Dong Yu, maupun jagoan Inner Sect Dandian itu, tidak mencobanya sendiri tanpa hasil. Namun, sekarang hanya Teh Kungfu, ramuan dari 2 khasiat obat, yang bahkan disuling oleh anak nakal kecil yang baru memasuki tanah suci. Apakah ramuan ini cukup untuk menumbangkan dunia dan, yang disempurnakan dengan begitu saja? Tanda seru. Tanda seru. Dalam benak Dong Yu, dia jatuh ke dalam kekosongan singkat. Di satu sisi,
100 roh sama-sama terpana, menatap eliksir secara membabi buta. Butuh waktu lama bagi Dong Yufang untuk kembali sadar. Kamu membuat ramuan ini. Uhuk-uhuk, bagaimana kamu membuatnya? Dong Yu menekan emosi terdalamnya, dan bertanya pada Qin Yichen. Dalam nada, tidak ada jejak ketidakpuasan karena pelanggaran Qin Yichen sebelumnya. Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Qin Yichen mendecakkan matanya dan berkata, gabungkan 3 kali dan kemudian 9 kali untuk membuat pil sukses. Tapi, perpaduan ini, alis Dong Yu sedikit mengernyit. Setiap kali mereka baru saja bergabung, 2 cairan obat yang berbeda akan saling eksklusif. Bagaimana saya bisa melakukan apa yang dikatakan Qin Yichen? Adapun keraguan Dong Yu, Qin Yichen tidak menjawab secara langsung, tetapi mengambil beberapa bahan dari samping lagi, dan kekuatan roh menyebar. Kemudian bahan obat layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, setetes cairan obat murni diekstraksi darinya. Melihat pemandangan ini, mata Dong Yu sedikit ragu-ragu, dan hanya dengan kontrol tangan inilah dia tahu bahwa pencapaian kekuatan roh muda setidaknya menyentuh ambang transformasi roh. Di bawah tatapan kedua orang itu, dengan kendali kekuatan roh Qin Yichen, 2 cairan obat yang sangat berbeda mulai perlahan berkumpul. Pada saat ini, Dong Yu dan 100 Ling menahan napas, karena mereka tahu bahwa langkah terpenting akan segera tiba.